kebetulan kami waktu itu bersama-sama mengecek ya, ketika tidak hanya skripsi ya, yang pertama adalah koran ya. Terus untuk skripsi yang tahun 1985 hilang juga seperti apa? Nah itu, jadi artinya sama juga ya. Kalau ini kebetulan kami waktu itu bersama-sama mengecek ya, ketika tidak hanya skripsi ya, yang pertama adalah koran ya. Dokumentasi koran, terutama Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang memuat nama-nama orang yang diterima di proyek Perintis 1. Dulu nama seleksi perguruan tinggi itu namanya PP1 ya, proyek Perintis 1. Kalau zaman saya dulu Sepenmaru, kemudian ada lagi nama-nama yang lain ya gitu. Itu ternyata tidak ada. Kami cek ke perpustakaan wilayah, ternyata itu ada bendel-bendel, bahkan tidak hanya bulan Juli, tapi juga beberapa bulan itu diambil. Padahal sebenarnya kami sampel, hanya ingin mengecek saja. Karena waktu di Bareskrim itu ditunjukkan bulan yang tertulis itu bulan Jawanya itu puasa. Padahal dalam bahasa Jawa itu nggak ada puasa, adanya pasa, poso. Ya, dan kami ngecek di perpustakaan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun 82, 83 itu semuanya tertulis pasa. Kok bisa ada puasa? Gitu loh. Kami waktu itu hanya ditunjukkan digitalnya lah. Kalau digitalnya itu tidak bisa dijadikan bukti, karena digital itu kemudian kami harus lihat fisiknya. Itu yang pertama soal koran. Yang kedua soal skripsi. Ya, kami juga mendapatkan fakta bahwa ketika Dr. Resmond lagi-lagi ketika ke kampus Fakultas Kehutanan, ternyata sekarang hari-hari ini perpustakaannya lagi direnovasi dan dikatakan skripsi-skripsi fisik itu ternyata sudah tidak ada. Ya, orang dipaksa untuk hanya melihat ke ETD. ETD itu Electronic Thesis and Dissertation. Nah, ini yang rawan ya. Amerika Serikat saja, negara yang sudah ratusan tahun menggunakan teknologi untuk menyimpan kearsipan. Orang mungkin tidak banyak ngerti bahwa di bawah lantai kota New York itu adalah naskah-naskah arsip yang sudah usianya ratusan tahun. Ya, itu masih disimpan, tidak dihilangkan atau tidak dimusnahkan gitu, meskipun sudah digitalisasi. Jadi sangat menyayangkan ya, kami sangat menyayangkan kalau ada informasi kalau ternyata berkas-berkas yang manual atau berkas analog itu dihilangkan. Apa jadinya nanti, misalnya saya kasih contoh, apa jadinya nanti kalau ada perselisihan tanah ya, misalnya sekarang akan dipopulerkan namanya electronic certificate ya, e-sertifikat. Tapi ternyata kalau e-sertifikat sudah dibuat, nanti sertifikat aslinya dicari nggak ada, padahal kan orang merujuk pada barang aslinya kayak apa. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan ya, kami bertiga sebenarnya sangat menyayangkan, Roy, Resmond, Tifa sangat menyayangkan kalau ada bukti-bukti yang sebenarnya bisa digunakan untuk melacak keaslian atau keabsahan ijazah yang kami sudah teliti dan kami pastikan dari skripsinya itu 99,9% palsu, itu tidak dapat lagi kita retrieve ya. Padahal banyak sekali bukti-bukti yang ketika ditampilkan oleh Dirtipidum Bareskrim ya waktu itu menunjukkan banyak sekali ketidaksamaan dengan fakta yang ada. Contoh misalnya forum registrasi itu hanya dilingkari sarjana muda, tidak pernah ada forum sarjana yang dilingkari oleh Joko Widodo. Pembayarannya juga hanya sampai pada semester 4. Kemudian juga berkas-berkas yang lain itu tidak cocok. Kemudian juga ketika saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa datang ke kampus UGM ini tanggal 15 April, kami melihat betul bahwa skripsi itu tidak ada lembar pengujian skripsinya. Itu firm, tidak ada lembar pengujian skripsinya. Kalau tidak ada lembar pengujian skripsinya, maka skripsi itu tidak pernah diuji. Skripsi yang tidak pernah diuji berarti tidak pernah lulus. Orang tidak pernah lulus tidak mungkin punya ijazah. Kalau tiba-tiba ada ijazah yang dikatakan itu asli, diyakini asli, pada skripsinya tidak ada lembar pengujiannya, kan aneh gitu. Ijazahnya muncul dari mana gitu loh. Nah, makanya ini kami mempertanyakan hal itu gitu. Kalau kemudian ada statement yang aneh juga muncul, oh ada kok lembar pengujiannya, ada di mana? Lembar pengujian skripsi itu ya menyatu dengan skripsinya, tidak mungkin dilepas-lepas atau taruh di belakang tempat yang lain. Jadi itu fakta-fakta yang kami temukan dan itu semua ada di dalam buku setebal 500 lebih halaman, bahkan hampir 700 halaman yang baru saja kami soft launching hari ini. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,
terpercaya.